البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hil ummah hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat ini adalah pertengahan di di seluruh umat. Ahlussunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok yang berlebihan dan kelompok yang kurang. Sebagaimana umat ini adalah pertengahan di antara seluruh umat di dunia. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah qauluhu kama anna hadhil ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat ini adalah pertengahan atau yang terbaik di umat-umat yang ada. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ai adilan khiyara, umat yang pertengahan dan yang terbaik. Litawassutiha bainat tarafaini al-madmumain. Dikarenakan umat ini adalah pertengahan di antara dua ujung yang tercela. Falam yaghlu ghuluwan nasara walam yaksuru walam yuqassiru ka taksiril yahud. Mereka tidak berlebihan seperti berlebihannya orang Nasara, dan tidak pula mereka itu bersikap kurang seperti bersikap kurangnya Yahudi. Nasara berlebihan memuliakan Rasul sampai Rasul diangkat kepada apa sifat-sifat uluhiyah. Nah, orang Yahudi mereka kurang sampai menghina para rasul, membunuh para rasul dan menuduh para rasul dengan tuduhan-tuduhan yang busuk, tuduhan yang sangat buruk. Kaum muslimin yang memang muslimin al-Islam hiya sunnah, muslimin yang memang ahlu sunnah, mereka pertengahan, tidak melakukan yang seperti itu. Walakinnahum ahlu wasatin wa i'tidal. Akan tetapi mereka, yaitu apa? Umat ini adalah orang-orang yang pertengahan, yang terbaik dan pertengahan. Fahum mu'tadiluna fi babi tauhidillah. Mereka adalah orang-orang pertengahan di dalam bab tauhidullah. Idzanal yahud yasifunallaha bin naqais. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Wa yusyabbihunahu bil makhluq. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kama akhbarallahu anhum. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang mereka, annahum qalu innallaha faqir. Mereka berkata Allah itu fakir. Dari mana kalian mengatakan Allah fakir? Karena di dalam kitab kalian Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Oh, berarti kami kaya, Allah fakir, kata mereka. Ini lancang, tak tahu gaya bahasa. Sudah nurut. Baik. Wa nafa'an nafsihil lughub. Dan Allah Ta'ala meniadakan dari dirinya adalah keletihan. Wa khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati wa laqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan kami tidak tertimpa keletihan. Qal alladzi wasafuhu bihi, yang mana mereka mensifati Allah dengan itu. Mereka mengatakan, oh Allah bilang menciptakan langit dan bumi 6 hari. Memulainya adalah dengan hari Ahad dan mengakhirinya adalah dengan hari Jumat. Berarti Allah istirahat tuh di hari Sabtu. Makanya Allah nyuruh kita istirahat di hari Sabtu. Namanya Sabtu, yaitu maknanya adalah al-inqita', yaitu apa? Berhenti dari amalan. Nah, Allah rehat. Nah, kita juga rehat. Itu adalah menghina Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala itu letih. Dan juga apa? Mereka mensifati Allah Ta'ala sebagai Rabb yang pelit, mengatakan apa? Yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah membantah mereka, ghullat aydihim walu inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala berfirman, tangan mereka itulah yang terbelenggu dan mereka dilaknat dikarenakan ucapan mereka itu. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, dia berinfak sekehendak dia. Ini orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan apa? Sifat kekurangan, menyerupakan Allah dengan keadaan makhluk. Dan sebagaimana dzikir-dzikir mereka orang-orang Yahudi yang di Syam itu, di dalam apa? Di dalam duduk di antara dua sujud atau di sujud terakhir mereka doanya, kata Ibnul Qayyim, tapi dengan bahasa Arab, kalau bahasa aslinya wallahu alam, mengatakan apa? Ya Rabbkum ilamata tarqud. Wahai Rabb, bangunlah, sampai kapan engkau tidur? Katanya. Kenapa? Karena sekian ratus tahun mereka dijajah oleh orang Romawi terus. Kenapa Rabb yang
yang katanya kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah, kenapa dibiarkan anaknya dan kekasihnya terlantar seperti ini? Yaitu hukuman, salah mereka sendiri. Setelah kena hukuman ternyata mereka malah menyalahkan Allah. Ini Yahudi. Baik. Wan nasara yasifuna al-makhluqa bi sifatil khaliq. Sementara orang-orang Nasara mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat pencipta, mensifati makhluk dengan sifat-sifat pencipta, allati ikhtassa biha, yang sang pencipta mengkhususkan diri dengan sifat itu. Yaitu apa? Mengangkat Nabi Isa kepada derajat uluhiyah, layak untuk menyembah Nabi Isa. Dan bahkan sebagian dari firqah Nasara mengatakan memang Allah yang menciptakan Isa, lalu Allah yang menyerahkan penciptaan langit dan bumi kepada Isa. Maka apa? Mereka kemudian setelah itu berkelahi sendiri, siapa yang layak disembah. Mereka mengatakan, ya Isa lah, karena Isa yang membuat kita, dia lebih layak disembah daripada Tuhan Bapa. Yang lain mengatakan, walaupun Tuhan Bapa nggak mencipta kita, tapi dia yang mencipta Tuhan kita, maka kita sembah dia juga. Akhirnya berkelahi mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam apa itu? Dalam Qasasul Anbiya ketika membahas masalah keadaan orang-orang Nasara. Intinya adalah mereka memberikan sifat-sifat Allah kepada Nabi Isa. Maka orang muslim yang sebenar tidak mengambil jalan ini dan tidak mengambil jalan itu. Qal fala yusyrikuhu fiha ghairah. Kaum muslimin itu tidak menyekutukan Allah di dalam tidak menyekutukan selain Allah kepada Allah di dalam masalah-masalah tadi, kal ilahiyah wa ghairiha. Atau ini masih kelanjutan tadi ya, yaitu apa? Sifat-sifat yang tidak disekutui oleh selain Allah Ta'ala. Hanya Allah yang punya sifat tadi, kal ilahiyah wa ghairiha, sifat ilahiyah, sifat rububiyah dan lain-lain. Wa qalu bi annal masiha huwa Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah Allah. Wa qalu ibnullah, mereka mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Yang lain mengatakan salisu salasah, dia adalah salah satu dari tiga. Taib, salisu salasah kata para ulama maksudnya salah satu dari tiga. Tidak perlu kita katakan yang ketiga dari tiga, tapi salah satu dari yang tiga. Taib, mereka memang terpecah menjadi apa? 72 kelompok, sehingga kalamnya lain-lain. Nah, kisah apa namanya? Istilahnya apa ya? Kisah pertemuan akbar mereka di zaman Konstantin dan setelahnya, selama yaitu sebanyak 6 kali pertemuan besar yang satu sama lain saling melaknat. Intinya mereka adalah apa? Tujuannya adalah untuk mendefinisikan siapakah Tuhan yang sebenar dalam 6 pertemuan itu. Dan pertemuan pertama mengatakan begini, yang mengatakan lain dilaknat. Kemudian dalam beberapa puluh tahun kemudian raja berikutnya membuat pertemuan baru lagi karena kita ragu ini. Kemudian apa? Terbentuk kesepakatan bahwasanya pendapat pertama ini dulu adalah terlaknat, yang betul adalah ini. Maka kemudian apa? Mazhab negara berubah. Beberapa puluh tahun lagi berubah lagi seperti itu. Mazhab yang sebelumnya dilaknat, semua yang ikut itu terlaknat dan seterusnya. Perkelahian di antara mereka dalam masalah mendefinisikan siapakah Tuhan yang sebenar. Karena apa? Tidak mau kembali kepada kitab suci yang benar. Dan itu terkenal di dalam apa? Di dalam buku mereka kisah 6 pertemuan itu, pertemuan negara. Kemudian disebutkan di sini wa ummatu Muhammad. Ini kurang titik 2 ya. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasatun ya'budunallah subhanahu wa ta'ala. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan. Mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala wa yasifunahu bima wasafa bihi nafsah. Dan mereka mensifati Allah dengan sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Tidak datang dari kita, dari pemikiran kita, tapi kita ambil apa yang Allah sebutkan, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Dan itu pasti. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disifatkan oleh rasulnya, jelas rasulnya lebih tahu tentang Allah Ta'ala, karena dia utusan Allah. Allah memberitahu dia, memberitahu beliau. Tidak boleh kita mentakwil seakan-akan kita yang lebih tahu. Fa wasafuhu bisifatil kamal. Maka kaum muslimin umat Muhammad yang sebenar, mereka itu mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, tetapi apa? Wa nazzahuhu an sifatin naqs wal aib. Menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dan aib. Allah Ta'ala punya pendengaran, tapi tidak seperti pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk jelas apa? Maib.
serba memiliki kekurangan. Tayyib wa kadzalika fin nubuwat, demikian pula di dalam masalah kenabian. Fal yahudu taqtulul anbiya wa tastakbiru ala atba'ihim. Orang-orang Yahudi mereka membunuh para nabi dan mereka menyombongkan diri terhadap pengikut-pengikut para nabi. Wan nasara yaj'aluna man laisa binabiyyin wala rasulin nabiyyan wa rasula. Sementara orang-orang Nasara mereka menjadikan yang bukan nabi sebagai nabi, yang bukan rasul sebagai rasul. Mereka mengangkat-ngangkat sendiri. Orang-orang Nasara. Wa hadhil ummah tu'minu bi jami'i anbiya'illahi wa rusulih. Sementara umat ini mereka beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah dan utusan-utusannya. Tanpa berlebihan dan tanpa kurang dan tanpa menambah-nambah. Wa amma syara'i, adapun dalam masalah syariat, fal yahudu mana'ul khaliqa an yab'atsa rasulan bi ghairi syari'ati rasulil awal. Untuk masalah syariat, orang Yahudi melarang sang pencipta untuk mengutus rasul dengan syariat yang lain yang menyelisihi syariat rasul yang pertama. Ini ma'ruf dalam usul fikih. Orang Yahudi menentang adanya nasikh dan mansukh. Menentang untuk Allah Ta'ala membuat syariat sekehendak dia di waktu yang dia inginkan. Wan nasara jawazu li ahbarihim an yughayyiru minasyara'i ma ba'atsallahu bihi rusulah. Sementara orang Nasara berlebihan dalam membolehkan perubahan syariat. Mereka membolehkan para ulama mereka, para pendeta mereka untuk merubah-rubah syariat yang Allah Ta'ala mengutus rasulnya untuk membawanya. Bukan hanya rasul boleh membuat syariat, bahkan para pendeta pun boleh merubah-rubah. Ini kejahatan Nasara berlebihan. Tayyib. Wa kadzalika fil ibadat, demikian pula di dalam peribadatan. An-nasara ya'budunahu bi bid'ah ma anzalallahu biha min sultan. Orang-orang Nasara menyembah Allah dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang Allah itu tidak menurunkan argumentasi untuk kebid'ahan tadi. Wal yahudu mu'riduna anil ibadat. Sementara orang Yahudi mereka berpaling dari peribadatan. Wal muslimun abaduhu bima syara'. Sementara orang muslimun mereka menyembah Allah Ta'ala dengan apa yang Allah syariatkan. Mungkin langsung di dalam kalamnya dalam Al-Quran atau melalui utusannya Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah. Walam ya'buduhu bil bid'ah. Dan orang muslimun itu tidak menyembah Allah dengan bid'ah-bid'ah. Jelas Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan. Kita tidak tahu. Seandainya bid'ah itu boleh, niscaya tidak perlu mendatangkan Rasul dan kitab suci. Kita mampu dengan akal kita membuat ini dan itu, seandainya itu adalah memungkinkan. Manakala Allah Ta'ala menyuruh ikut Allah dan Rasulnya dan melarang membuat bid'ah, tahulah kita bahwasanya akal kita tidak mampu membuat syariat yang Allah Ta'ala kehendaki itu. Tayyib. Nah, ini kita lihat bahwasanya umat Muhammad SAW mereka pertengahan. Selama mereka memang setia dengan jalan Muhammad SAW. Adapun yang mereka itu tidak setia, merasa lebih pandai barangkali daripada Rasulullah, membuat tambahan-tambahan, maka mereka akan condong kepada jalannya orang-orang Nasara. Atau mereka adalah betul-betul merasa tidak perlu kepada para Rasul, mereka ikut jalannya orang-orang Yahudi, dan seterusnya. Makanya umat Muhammad SAW sendiri mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Kalau umat yang sebenar adalah umatul istijabah. Umat yang memang memenuhi seruan Rasul, taat kepada Rasul dan mau ikut Rasul. Adapun umat yang secara umum yaitu umat ad-da'wah, yaitu seluruh orang yang ada di zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang mereka itu didakwahi. Ada Yahudi, ada Nasara, ada Hindu dan lain-lain. Mereka semua adalah umat Muhammad. Tetapi mereka tidak mau taat. Maka yang dimaksudkan umat Muhammad, umat pertengahan adalah umat yang taat pada Rasulullah. Yang tidak taat pada Rasulullah berarti bukan pertengahan, ikut jalan Yahudi atau ikut jalan Nasara. Dengan pola-pola yang menyerupai itu. Dan kita boleh lihat dari penjelasan tadi, masing-masing ada pengikutnya dari kalangan kaum muslimin dalam masalah ini, dalam masalah ini. Semuanya semua kelompok yang tersesat, yang berlebihan atau yang kurang itu mereka memiliki pengekor dari kalangan muslimin yang keluar dari jalan yang lurus. Walaupun tidak langsung dikatakan kafir, tapi mereka tidak ikut jalan Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak masuk dalam pembahasan kita sebagai umat yang layak untuk dipuji. Kalau yang ikut bid'ah maka bukan lagi terpuji, bahkan tercela, bahkan syarrul umur, perkara yang paling buruk, bukan lagi terpuji.
Dan Allah Ta'ala telah mensyariatkan kita untuk setia di atas jalan yang lurus dan tidak ikut jalan yang ini dan itu. Allah Ta'ala menyuruh kita setiap hari itu membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 17 kali minimal sehari dan semalam itu. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Orang yang diberi nikmat untuk mereka, yang kau beri nikmat, yaitu apa? Jalan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan sholihun. Kemudian apa? Bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Bukan pula jalan orang yang tersesat, yaitu orang Nasara. Kita harus ikut siratal mustaqim, bukan ikut jalan yang kesana kemari itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika fi haqqil anbiya alaihimussalam. Demikian pula untuk hak nabi itu sendiri, para nabi. Falam yaghlu fihim. Kaum muslimin mereka tidak melampaui batas tentang para nabi, kama ghalatin nasara fil masih, sebagaimana berlebihannya orang Nasara terhadap Al-Masih. Nah, itu muslimin yang memang muslimin. Ada pun yang ikut jalan orang Nasara, mereka berlebihan, mengatakan bahwasanya ilmu Rasulullah adalah apa? Ilmu lauhi wal qalami katanya. Rasulullah aja nggak tahu ketika beliau dikasih apa itu? Dikasih racun oleh si Zainab, istri dari Salam bin Mishkam al-Yahudiyah itu. Bagaimana dikatakan Rasulullah ilmunya adalah ilmu lauhul mahfud. Ini semua adalah hayalan mereka saja. Hayalan orang-orang yang berlebihan kepada para rasul dan seterusnya. Tayyib qal wala jafauhum kama jafat fihimul yahud. Dan tidaklah kaum muslimin itu bersikap kaku kepada para rasul sebagaimana kekakuan orang Yahudi kepada para rasul, disikapi dengan keras, dihina. Bahkan nabi yang paling mereka banggakan adalah nabi yang mereka hina itu, yaitu siapa? Nabi Musa. Dikatakan Musa tidak mau mandi bogel sama-sama kita karena kemaluannya besar. Ini naudzubillah. Ayah kita digitukan aja, kita ambil parang. Ini nabinya digitukan. Baik. Demikian pula apa ketika nabi abang-abang dari Nabi Musa meninggal, yaitu Nabi Harun. Mereka mengatakan, oh itu Musa yang hasad. Mungkin aja di sebelah tempat sana tadi itu dia yang bunuh abangnya, karena kita lebih sayang pada abangnya itu. Itu naudzubillah, Nabi Musa yang dituduh membunuh Nabi Harun juga. Itu kejahatan orang-orang Yahudi. Sekeras itu dan sekasar itu. Nah, Nabi Isa apalagi ketika orang-orang Yahudi di puncak kepemimpinan mereka, bukan kepemimpinan politik tapi kepemimpinan apa itu spiritual. Orang-orang takut kepada mereka karena sihir mereka dan fatwa-fatwa mereka yang aneh-aneh. Datang Nabi Isa merombak semuanya, maka mereka hasad. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan seterusnya. Dan bahkan rela bersekutu dengan musuh mereka sendiri, yaitu orang-orang Romawi yang menjajah itu, untuk membunuh Nabi Isa. Ini Yahudi. Apalagi kepada Rasulullah Muhammad SAW yang meruntuhkan dominasi mereka di Madinah pada waktu itu. Maka mereka memang sangat hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Tayyib qal fan nasara abaduhum wal yahudu qataluhum. Orang-orang Nasara menyembah para rasul. Dan kita lihat ada kelompok-kelompok muslimin yang mengikuti jalan itu, seperti orang-orang Makarimah yang ada di Najran sana, yang mereka menyembah para ulama-ulama mereka. Bahkan mereka menjadikan ulama mereka duduk di kursi. Di kursinya tertulis di situ kata Syekh Yahya, apa itu? Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dianggap yang di atas kursi itu bukan hanya setingkat rasul, bahkan setingkat Rabb. Nah, yang mereka masuk menemui ulama mereka harus jalannya adalah jongkok. Nanti ketika pulang maka harus jalannya jangan menampakkan belakangnya kepada ulamanya. Harus mundur ke belakang baik-baik, seperti kebiasaan raja-raja Jawa dan rakyatnya itu. Berlebihan di dalam masalah mengagungkan para pembesar mereka. Najran mana? Najran. Perbatasan sana, perbatasan apa Saudi? Saudi Yaman. Iya. Wilayah Najran. Di sana banyak orang-orang Makarimah, mereka adalah Rafidhah Batiniyah. Nah, termasuk yang menjadi penasihat terbesar presiden yang sudah jatuh itu siapa itu, Ali Abdullah Soleh, adalah Abdul Karim namanya. Abdul Karim Al-Iryani, Abdul Karim Iryani, dia adalah dari Makarimah. Nah, dia itu yang banyak mencela Syekh Mukbil. Nah, para murid Syekh Mukbil yang lain tidak mau membuat bantahan, saya yang buat bantahan, buku khusus, bukunya warnanya hijau merah itu. Bantahan kepada Abdul Karim siapa tadi? Al-Iryani. Si Makarimah yang mencela Syekh Mukbil dan seterusnya. Kemudian wa kadzabuhum, orang Yahudi mendustakan para nabi mereka.
Wal ummatul wusta hiya hadhil ummah. Adapun umat yang pertengahan adalah umat ini. Amanu bihim, mereka beriman kepada para rasul, wa azzaruhum, menghormati para rasul, wa nasaruhum, menolong para rasul. Nah, inilah yang sebenar. Kita tidak menyembah rasul, tapi apa syariatnya kita tolong, kita muliakan beliau dan seterusnya. Enggak seperti orang yang mengaku cinta rasul, cuma cinta zatnya saja, berlebihan mengagungkan tapi sunnahnya disia-siakan. Nah, ini kejahatan mereka. Cintanya adalah cinta palsu aja, cuma cinta zatnya. Sampai bahkan apa, ada seseorang mengatakan, seorang di Arab sana, dia mengatakan, saya berharap seandainya Allah merubah saya jadi wanita saja, saya cinta pada Rasul, saya pengen nikah dengan Rasul kalau saya hidup di zaman beliau. Ini melampaui apa yang Allah Ta'ala kadarkan. Intinya adalah apa, cintanya masalah zat saja, bukan betul-betul cinta kepada Rasul karena perjuangan beliau, karena jasa beliau dan sebagainya, untuk kemudian peninggalan beliau itu ditolong baik-baik, yaitu sunnah dan syariat tadi. Mereka cuma ingin mencari zatnya Rasul. Tayyib, fahadihil ummah afdalul umam alal itlaq. Maka umat ini adalah umat yang paling utama secara mutlak. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Wa qala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Al-ayah. Wa fi hadits Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum khiyaruhum wa antum khiyaruha wa akramuha 'ala Allah. Yaitu kalian itu menyamai 70 umat, walaupun kalian satu umat umurnya pendek dan jumlahnya mungkin hanya sedikit sebenarnya, tapi apa, karena sampai hari kiamat alhamdulillah jumlah kita jadi banyak. Dan itu pun walaupun sampai hari kiamat umur sebenarnya apa, umat ini umurnya pendek. Kenapa? Karena jaraknya adalah seperti apa? Waktu asar sampai maghrib. Sementara orang Yahudi itu sejak awal pagi sampai duhur. Nasara dari duhur sampai asar. Kita itu pendek memang jangka waktunya. Tapi sekalipun demikian apa, kita ini menyamai 74. Bahkan apa, kalianlah yang terbaik dan kalian yang paling mulia di sisi Allah. Assalamualaikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor yang ke 20.037. Benar nggak ini? Dari Muawiyah bin Haidah, dia Hasan, dan juga diriwayatkan, ini yang ana dapatkan. Iya, dari Muawiyah bin Haidah yang ana dapatkan. Demikian pula Ibnu Majah 4288 dan Tirmidzi 3001. Ini yang kita dapatkan. Dan Ibnul Qayyim menyebutkan di Hadil Arwah beberapa riwayat, mungkin ada Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah di situ mungkin. Tayyib, tuwafun maknanya adalah yaitu tutimuna wa tukammilun, yaitu menyempurnakan 70 umat. Tayyib. Qal wa amma qauluhu subhanahu wa ta'ala fi Bani Israil. Adapun firman Allah Ta'ala tentang Bani Israel, wa faddalnakum 'alal alamin, dan kami utamakan kalian di atas alam semesta. Fal muradu annahu subhanahu faddalahum 'ala alami zamanihim, yaitu Allah mengutamakan orang-orang Yahudi di alam semesta di zaman mereka. Kasya'bi Bukhtansor wa ghairihim. Siapa orang-orang di zaman mereka yang bukan dari kalangan Yahudi, yaitu Bukhtansor, yang apa itu, berkuasa di Babilonia itu. Nebukadnezar kalau di dalam buku sejarah itu. Bahkan Babilonia sendiri sebenarnya adalah wilayah kekuasaan Yahudi. Semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tapi manakala Nabi Sulaiman meninggal dan Yahudi memang mereka gila kekuasaan, akhirnya terjadi apa? Perpecahan. Akhirnya satu wilayah besar di Syam, wilayah besar juga di Irak, di Babilonia itu. Kemudian Babilonia diruntuhkan oleh Bukhtansor. Karena apa? Yang di Irak memang Yahudinya sudah sangat syirik. Nah, sementara yang di Syam masih memelihara sedikit apa? Yaitu tanda-tanda kenabian. Nah, kemudian apa? Memang betul-betul yang di Syam juga apa? Karena mereka juga sangat jahat Yahudinya, akhirnya mereka dijadikan Allah menjadi hamba-hamba bagi orang-orang Romawi. Setelah itu apa? Memang dikuasai orang Romawi, orang-orang Yahudi. Baik. Maka yang dimaksudkan kami utamakan kalian di atas alam semesta, maksudnya adalah di zaman kalian. Dalam keadaan apa? Kenyataannya kalau dibandingkan dengan umat Muhammad, mana yang lebih baik? Umat Muhammad lebih baik
sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau apa itu Al-Bidayah wan Nihayah. Kenapa? Orang-orang Yahudi sebelum mereka punya kerajaan dan mereka itu bersama Nabi Musa menuju ke mana? Menuju ke Syam. Ternyata apa? Mereka disuruh untuk masuk ke Syam. Mereka tidak mau, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah itu, mengatakan wa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Di sana ada kaum yang ganas-ganas, kami nggak akan masuk sampai mereka keluar. Yahudi penakut, walaupun senjatanya hebat, walaupun akalnya pandai, tapi penakut. Ketika disemangati, kalian pasti menang kalau kalian mampu, kalau kalian mau masuk ke situ. Bertawakallah kepada Allah kalau kalian adalah muslimun, kalau kalian adalah mukminun. Ternyata orang Yahudi mengatakan, kami nggak akan masuk selamanya selama mereka di situ. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, perangi mereka, kami duduk di sini. Ini Yahudi. Nabi Musa suruh apa? Berkorban sendirian, istilahnya. Maka akibatnya apa? Allah Ta'ala menghukum mereka. Nabi Musa mengatakan, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan antara kami dan kaum fasikin. Memang kalau bergabung dengan orang jahat memang rugi, banyak kerugian. Maka Allah Ta'ala memberikan hukuman, yaitu apa? Mereka itu yatihuna fil ard. Mereka selama 40 tahun berpusing-pusing di bumi, nggak mampu untuk apa? Masuk ke tanah suci dan nggak mampu untuk pergi ke tempat yang jauh. Nah, dan itu menunjukkan apa? Betapa mereka itu tidaklah setara dengan umat Muhammad SAW, yang mana ketika menjelang perang Badar itu Rasulullah SAW tidak menyangka bahwasanya apa itu kafilah dagang Abu Sufyan sudah lepas. Sementara apa? Yang datang justru adalah 3 kali lipat dari pasukan muslimin, ya, yang dipimpin oleh siapa? Abu Jahal itu. Abu Lahab waktu itu dia sakit, dia ada di Mekah, yang nggak lama kemudian dia nanti mati. Baik, sehingga apa? Rasulullah mengatakan asyiruni ayyuhan nas, wahai orang-orang, berikan musyawarah kepadaku, harus bagaimana ini. Maka apa? Miqdad ibnu Aswad mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti ucapan orang-orang Yahudi, pergilah engkau dan Rabbmu, perangi mereka, kami duduk di sini. Bahkan kami berkata kepada Anda, wahai Rasulullah, pergilah Anda bersama Rabb Anda, perangi mereka, dan kami ada di kanan, kiri, depan, dan belakang membela Anda. Ini adalah kalimat yang agung dari siapa? Miqdad bin Aswad Al-Kindi radhiyallahu an. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh saya sangat gembira hadir dalam kejadian itu. Nah, sementara apa yang lain, yaitu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya Anda memaksudkan kami. Kenapa? Karena perjanjian Aqabah di situ menunjukkan apa? Para sahabat Ansar hanya wajib membela Rasulullah kalau Rasulullah diserang di Madinah. Sekarang mereka jauh dari Madinah, mereka nggak ada kewajiban apa-apa. Maka orang Ansar ketika menanyakan itu, wahai Rasulullah, sepertinya yang Anda maksudkan adalah kami. Rasul mengatakan iya. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan perang bersama Anda melawan mereka, dan Anda akan tahu bahwasanya kami adalah kaum yang sabar di dalam peperangan. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya Anda masuk melintasi suatu lautan, kami akan masuk ke lautan itu bersama Anda. Kalau Anda berperang sampai ke sumur Ghamat, kami akan berperang sampai mencapai sumur itu, dan seterusnya. Nah, maka Rasulullah pun gembira, wajahnya seperti emas ketika mendengar suara itu, mendengar kalimat tadi. Nah, ini perbedaan yang jauh antara apa? Orang yang paling utama di zaman itu, yaitu Bani Israel, dengan umat Muhammad SAW. Baik, demikian pula di masa di lembah Taih selama 40 tahun itu, mereka terus-menerus apa? Dinaungi oleh awan, orang-orang Yahudi, sebagaimana di Al-Quran itu. Dan juga apa? Mereka dimanja oleh Allah, istilahnya, yaitu tanpa bekerja aneh-aneh, tanpa bekerja cocok tanam ataupun beternak, mereka setiap hari sudah mendapatkan apa? Makanan-makanan surga itu, manna dan salwa. Walaupun demikian mereka masih mengeluh, mengatakan lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami enggak sabar dengan makanan satu saja. Tapi apa? Fad'u lana yumbitu lana mimma yukhrij lana mimma tumbitul ard. Berdoalah kepada Rabbmu agar mengeluarkan kepada kami apa yang biasa ditumbuhkan oleh bumi, yaitu kacang adas, yaitu bawang, dan juga apalagi yang disebut-sebut itu. Ya, bawang merah dan juga timun dan lain-lain. Maka mereka dimarahi oleh Nabi Musa. Taib. Sementara kata Ibnu Katsir, para sahabat Rasulullah ketika di Jaisul Ushrah, yaitu ketika pasukan itu di masa yang sulit, yaitu pada waktu perang apa itu? Perang Tabuk, mereka betul-betul mengalami kesulitan makanan. Itu pun mereka tidak bermudah-mudah untuk apa? Minta karomah. Mereka juga apa? Sangat kehausan. Itu juga mereka tidak bermudah-mudah minta karomah. Sampai ketika keadaan sudah sangat
genting di suatu hari, bukan di hari itu, maka baru mereka minta Rasulullah untuk mohon diturunkan hujan. Sudah itu aja, nggak kemudian mereka minta, wahai Rasulullah, turunkan naungan untuk menaungi kami pergi dan pulang. Nggak ada gitu-gitu. Mereka siap untuk apa? Panas-panas bersama Rasulullah. Bahkan apa, mereka tidak minta seperti yang diminta orang-orang Nasara, yaitu apa? Adanya maidah dari langit. Padahal yang minta ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah sahabat Nabi Isa yang terbaik, para Hawariyun. Minta hidangan dari langit. Sementara para sahabat nggak gitu. Para sahabat mereka bilang, wahai Rasulullah, kita nggak ada makanan ini, izinkan kami untuk menyembelih kendaraan-kendaraan kami. Begitu sabarnya mereka. Nah, ketika Rasulullah mengizinkan, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seperti ini nanti kendaraan kurang, sementara perjalanan masih jauh. Tapi suruh orang-orang mengumpulkan sisa makanan mereka, doakan agar diberkahi. Nggak kemudian apa, minta dari langit dan sebagainya. Makanya kata Ibnu Katsir, kesabaran umat Muhammad, yaitu para sahabat Rasulullah, melebihi orang-orang yang paling utama di zaman Bani Israel itu. Maka tidak layak untuk orang Bani Israel membanggakan mereka, membanggakan diri mereka. Tayyib. Ayat ini dipakai oleh apa? Orang-orang orientalis, dan dibantah oleh siapa? Dibantah oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim, dan juga di zaman ini tapi sudah meninggal, dibantah oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Ketika membantah orientalis yang mengatakan, oh kalian harus tahu keutamaan kami ini, wa faddalnakum 'alal alamin, dan seterusnya. Nah, dibantah case-nya begini. Ilahuna wallahu a'lam.